Qala al-musannif al-imam Abu Hamid Hujjatul Islam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa amaddana bi asrarihi wa afata alaina min barakatihi wa anwarihi wa nafahatihi wa rafa'a anna bihi al-waba'a wal bala'a wal fasha'a amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma min jihatil fasli, adapun dari jihad fasal, di depan dikatakan tentang beberapa cacat yang mungkin menimpa definisi. Cacat itu ada 3 macam, pintunya ada 3. Pertama, cacat itu melalui pintu jenis. Itu termasuk cacat di dalam fasal ya. Fasalnya menggunakan sifat lazimah, menggunakan sifat aradiyah, tidak menggunakan sifat dzatiyah. Yang kedua, tidak menyampaikan fasal-fasal yang semestinya disampaikan semua. Wa ammal umurul mustarakatu, adapun hal-hal yang diperserikatkan antara jenis dan fasal, karena kadang-kadang cacat itu datang dari arah yang dipersekutukan antara jenis dan fasal. Fa min dzalikah, maka ialah di antara itu an yahudda syai'a, mendefinisikan siapa orang kepada sesuatu, mendefinisikan bima dengan barang sesuatu, huwa yang adapun ma akhfa adalah lebih samar minhu daripada syai'. Mendefinisikan sesuatu dengan definisi yang lebih samar dari yang didefinisikan, ya kan? Itu cacat itu. Sesuatu didefinisikan itu kan ingin mencari kejelasan ya. Kalau definisinya itu lebih tak jelas daripada yang didefinisikan. Kaqaulil qaili, seperti perkataan orang yang mengatakan haddul hadisi ma bihi al-qudratu. Ada kemungkinan ada yang terbuang di sini. Haddul hadisi ma tata'allaku bihil qudratu. Hadis itu apa definisinya? Hadis ma adalah sesuatu tata'allaku yang berkaitan bihi dengan ma al-qudratu, apa sifat kudrat. Ini kan lebih sulit dari yang didefinisikan. Hadis itu kan barang baru ya. Adalah sesuatu yang menjadi yang dita'alluki sifat kudrat. Definisinya lebih rumit daripada yang didefinisikan. Wa min dzalikah, dan ialah termasuk itu haddus syai'i, adapun mendefinisikan sesuatu bima dengan sesuatu, huwa yang adapun ma musawin lahu adalah setara lahu kepada syai', setara fil khafai di dalam samarnya. Mendefinisikan dengan menggunakan definisi yang setara dengan yang didefinisikan dalam soal samarnya, sama-sama samarnya setara. Kaqaulika, seperti perkataanmu, al-ilmu, adapun ilmu. Apa ilmu itu? Al-ilmu ma yu'lamu bihi, adalah sesuatu ya yu'lamu bihi, yang diketahui bihi, apa dengan emak. Ilmu itu apa? Adalah ilmu yang digunakan untuk mengetahui sesuatu.
Auma atau ilmu ma adalah sesuatu takunul dzatu yang ada pada bihi dengan ma alimatan ialah tahu. Al ilmu ma takunu adzatu bihi alimatan. Ilmu adalah sesuatu yang dengan sesuatu itulah seseorang bisa tahu. Tambah ruwet dia. Wa min dzalika an yu'arrafa ad-diddu bid-diddi. Ialah termasuk dari itu, termasuk cacat yang gabungan antara jenis dan fasal, didefinisikan apa diddu dengan pakai diddunya. Sesuatu didefinisikan dengan menggunakan kebalikannya. Fayaquluh maka mengatakan siapa orang haddul ilmi adapun definisinya ilmu ma laisa bidhannin wala jahlin. Ilmu itu ma adalah sesuatu laisa bidhannin yang bukan adzan wala jahlin dan bukan jahil wa hakadza dan seterusnya dan demikian seterusnya hatta yahsura al-addada sehingga dia menginventarisir kepada kebalikan-kebalikan. Ilmu itu apa? Ilmu itu adalah sesuatu yang bukan adzan, bukan jahil, bukan waham, bukan asyak, ya kan? Ilmu itu kan keyakinan yang tidak mungkin berubah, itu namanya. Al-hukmu al-jazimu alladzi la yaqbalu taghayyur, itu ilmu kan. Tahu bahwa 1 tambah 1 itu 2 itu ilmu, kan tak mungkin berubah, itu keyakinan itu. Jadi keyakinan 100% itu ilmu. Kalau keyakinan 80% itu dzan. Kalau tak tahu namanya jahil. Kalau keyakinannya 50-50 itu namanya syak. Kalau keyakinannya di bawah 50% itu namanya waham. Lalu definisinya ilmu adalah sesuatu yang bukan adzan, bukan jahil, bukan waham, bukan seterusnya. Wa haddu zauji ma laisa bifardin. Definisinya zauj ganda adalah sesuatu yang bukan tunggal. Nah, pakai definisi sebaliknya. Az-zauju ma laisa bifardin, ganda itu adalah sesuatu yang tidak tunggal. Tsumma yumkinu ka an taqula, kemudian mungkin kepadamu untuk mengatakan fi haddil fardih, di dalam definisinya fardih. Fardih itu apa? Adalah ma laisa bizaujin. Tunggal itu adalah sesuatu yang bukan ganda. Fayadurul amruh, maka berputar-putar apa persoalan. Ya, wala yahsulu lahu bayanun, dan tidak tercapai penjelasan lahu bagi amr. Wa min dzalika, dan ialah termasuk dari itu, termasuk cacat yang mustarak antara jenis dan fasal, an ya'khudha al-mudhafu ilaihi fi haddil mudhafi, mengambil atau mencomot mudhaf ilaih di dalam mendefinisikan mudhaf. Ini naskahnya bermacam-macam. Ada yang ayyakhudal mudhafa ilaihi fi haddil mudhaf, ada an ya'khudal mudhafa fi haddil mudhaf ilaihi, ada yang an ya'khudal mudhafa fi haddil mudhaf. Mudhaf, ada yang namanya umur idhofiyah, hal-hal yang bersifat idhofiyah. Adalah sesuatu yang nisbi, yang relatif. Ya. Kalau dikatakan si A itu apakah bapak apa anak? Ya, kalau dinisbatkan kepada bapaknya, dia itu anak. Kalau dinisbatkan kepada anaknya, dia itu bapak. Ini idhofiyah namanya.
mendefinisikan mudhof ilaih dengan mencomot mudhof atau mendefinisikan mudhof dengan mencomot mudhof ilaih, menggunakan mudhof ilaih. Wa huma mutakafi'ani, sementara adapun mudhof dan mudhof ilaih adalah sepadan fil idhofati, di dalam idhofah, sama-sama idhofi kan. Kaqaulil qaili, seperti perkataan orang yang mengatakan haddul abi, adapun definisinya ab adalah man lahu ibnun, adalah orang yang punya anak. Abun itu apa definisinya? Al abu man lahu ibnun. Al abu sekarang menjadi mudhof, definisinya mencomot mudhof ilaih ibnun, ya kan? Ibnun. Ketika mendefinisikan abu, muncul ibnun. Tsumma la yajizu, kemudian dia bisa. La yajizu itu kan tak bisa, berarti bisa. Anjakulah, ia mengatakan haddul ibni, adapun definisinya ibnu adalah mahlahu abun, orang yang punya bapak. Putar-putar ini. Mendefinisikan mudhof dengan menggunakan mudhof ilaih. Sebaliknya mendefinisikan mudhof ilaih menggunakan mudhof. Ketika mendefinisikan abu, muncul kata ibnu. Ketika mendefinisikan ibnu, muncul kata abu. Ini namanya haddul mudhof bi akhdil mudhofi ilaihi. Baru masih pendur bal yang bagi anjakula, seharusnya dia mengatakan begini. Abun itu apa? Al abu hayawanun tawallada min nutfatihi hayawanun akharu huwa min naw'ihi. Al abu, adapun ab, hayawanun adalah hayawan. Hayawan ini namanya jenis, ya kan? Jenis, ada yang natik, ada yang ghairu natik, ya kan? Tawallada, yang lahir, min nutfatihi, dari nutfahnya hayawan, dari spermanya hayawan, lahir hayawanun akharu, apa hayawan yang lain, huwa, yang adapun hayawan yang lain itu, min naw'ihi, adalah dari jenisnya hayawan di depan, hayawan tawallada. Abun itu adalah hayawan yang dari spermanya lahir hayawan lain yang sejenis, yang lahir kan anaknya. Fahuwa, maka adapun hayawanun tawallada itu, abun adalah apa itu? Min haitsu huwa kadzalika, dari aspek bahwa dia adalah sedemikian rupa. Min haitsu huwa kadzalika, dari dilihat dari segi bahwa hayawan tersebut adalah sedemikian rupa. Wala yuhidu 'alal ibni, dan tidak boleh mengalihkan kepada ibnu. Ya. Tak perlu muncul ibnu, ya. Fa innahuma, karena sesungguhnya ab dan ibnu itu fil jahli wal ma'rifati, di dalam tak tahu dan tahunya, yatalazamani, adalah inheren, tak terpisahkan satu sama lain. Wa min dzalika an ya'khudha al-ma'lula fi haddil illati, adalah termasuk dari itu adapun mencomotnya orang, mencomot ma'lul di dalam mendefinisikan illat. Illat itu sebab, ma'lul itu akibat, ya kan? Jadi istilah lain, illat itu sebab, maklum itu musabbab. Ketika mendefinisikan illat, mencomot ma'lul. Ma'annahu, padahal sesungguhnya la yuhaddul ma'lulu, tidak bisa didefinisikan apa ma'lul
illa bi an tu'khadhal illatu fi haddihi, kecuali dengan mencomot illat di dalam mendefinisikan ma'lul. Kalau kita hendak mendefinisikan ma'lul akibat, pasti kita akan mencomot sebab. Kalau seseorang mendefinisikan illat dengan mencomot ma'lul, itu tidak benar, cacat itu. Kama yaqulu, sebagaimana berkata siapa orang fi haddis syamsi, di dalam mendefinisikan samsi, matahari. Ma hiya syamsu, apa matahari itu? Lalu dikatakan innahu kaukabun yatlu'u naharon. Samsu itu adalah bintang yang terbit pada waktu siang. Apa hubungan matahari dan siang? Hubungannya samsu itu adalah illat, siang itu adalah ma'lul, ya. Matahari itu adalah sebab, sedangkan siang itu akibat, ya. Karena terbit matahari maka adalah siang. Di sini mendefinisikan samsu itu kan illat. Lalu memunculkan naharon itu ma'lul, kan. Matahari adalah bintang yang terbit pada waktu siang. Mendefinisikan illat dengan memunculkan ma'lul. Fayuqadu, lalu dikatakan ma haddun nahari, apa definisinya siang? Fayalzamuhu an yakula, maka harus kepadanya dia mengatakan, maka seharusnya dia mengatakan an-naharu zamanun min turu'is syamsi ila ghurubiha. Siang itu adalah zaman yang terbentang sejak terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Nahar ini kan ma'lul, mendefinisikan ma'lul pasti akan memunculkan illat. Illat yakni syamsu, kan? In arada al-hadda sahiha, jikalau orang mau definisi yang benar. Walidzalika nadhairu la yumkinu ihsa'uha, dan ialah bagi itu nadhairu, adapun perbandingan-perbandingan hal-hal yang sama, la yumkinu ihsa'uha, yang tak mungkin apa menghitungnya. Artinya banyak contoh-contoh yang setara dengan itu. Al-Qanunus Sadisu wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.